Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Tang Wutong menarik Huo Yuhao dengan kedua tangannya. Ia menariknya begitu kuat hingga Huo Yuhao melangkah maju. Kini ia berada dalam pelukannya. Tiba-tiba, tubuh mereka berdua menyala. Dan 8 cincin jiwa mereka memancarkan cahaya yang mempesona dan tak tertandingi. Huo Yuhao menghilang. Sebuah mata vertikal besar yang dipenuhi kelembutan dan cinta muncul di tempat sebelumnya. Mata Asura, Tang Wutong pun menghilang, dan berubah menjadi dewi kupu-kupu bercahaya yang besar namun cantik. Sayapnya mengepak dan menelan mata vertikal itu. Semua lampu langsung meredup. Saat lampu menyala lagi, semua orang tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan mata. Sinar 3 warna yang terdiri dari cahaya biru, emas, dan hijau giok muncul. Mata vertikal, yang tampak begitu abstrak, seolah-olah merupakan dimensi lain, melesat keluar dari sinar cahaya ini. Sinar cahaya 3 warna itu melesat 1000 meter ke langit sebelum berubah menjadi sinar besar yang tampaknya menopang seluruh langit. Di tepi pantai, Bei kini menangis terseduh-seduh menyaksikan semuanya. Ia bergumam dalam hati, jalan emas di tengah kemegahan yang memudar. Ya, bukankah sinar 3 warna itu adalah jurus fusi Huo Yuhao dan Wang Donger? Jalan emas di tengah kemewahan yang memudar. 10 tahun yang lalu, mereka telah menggunakan keterampilan fusi yang kuat ini untuk mendapatkan reputasi mereka di Akademi Shrek. 10 tahun kemudian, kemampuan fusi ini menunjukkan kehebatannya yang sesungguhnya. Kekuatannya lebih dari 100 kali lipat. Rasa takjub terasa di mana-mana di udara. Pancaran cahaya keemasan itu seakan telah membekas selamanya di langit. Mata vertikal raksasa itu menjulang ke langit. 2 proyeksi menyala di kedua sisinya. Di satu sisi, terdapat kalajengking permaisuri es giok, yang berkilau dengan kristal es berlian dan cahaya hijau giok. Sisi lainnya sepenuhnya hitam. Namun, ada pola emas aneh yang berkelebat. Itu adalah palu langit cerah yang padat dan berat. Kedua proyeksi itu langsung menyatu menjadi mata vertikal. Tiba-tiba, mata vertikal itu berubah. Sebuah palu hijau giok muncul, memancarkan cahaya terdistorsi. Palu itu menghantam langit. Tak terdengar suara gema. Namun, seluruh Akademi Shrek bergetar pelan. Sebuah lingkaran cahaya hijau giok dengan diameter lebih dari 100 meter muncul di langit. Di dalam lingkaran cahaya ini terdapat lubang hitam yang dalam dan berongga. Ya, ia menghantam langit hingga retak. Su Sansi mencengkeram bahu Bei erat-erat. Ia menggumamkan kata demi kata. Kobaran api, di tengah, embun beku, langit, palu kaisar. Langit retak. Kedua sisi palu itu kembali memperlihatkan proyeksi yang berbeda. Satu sisi adalah mata Asura berwarna emas mawar. Sementara sisi lainnya masih palu langit cerah yang berwarna hitam pekat. Mata dan palu langit cerah menyatu. Palu yang awalnya berwarna hijau giok tiba-tiba berubah menjadi emas. Setelah itu, ia hancur berkeping-keping. Palu-palu emas kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat di wilayah seluas 1000 meter. Gelombang spiritual yang kuat membuat semua orang tercengang. Jiang Nanan terisak sambil melemparkan dirinya ke pelukan Su Sansi. Suara Heketu bergetar saat ia berkata, mantra di tengah kehampaan, badai spiritual. Dia kembali. Donger kembali. Segalanya segera kembali damai. Permaisuri es giok dan dewi kupu-kupu bercahaya muncul diam-diam. Mereka saling berpandangan. Pada saat berikutnya, mereka menampilkan fusi terakhir mereka. Saat mereka menyatu,
hanya tersisa pola keemasan di langit. Setelah itu, sebuah kaki yang menawan melangkah keluar dari lubang. Sosok keemasan yang cemerlang muncul diam-diam di kehampaan. Ia mengenakan gaun emas yang anggun. Di dahinya, terdapat mata vertikal berpola sinar matahari. Ia memegang tombak naga panjang di tangan kirinya. Di tangan kanannya, terdapat trisula emas yang penuh dengan dominasi, kekuatan, dan keanggunan. Rambutnya yang bergelombang kebiruan kemerahan tergerai di belakang punggungnya hingga ke ujung kakinya. Saat ia muncul, segala sesuatu di sekitarnya kehilangan kilaunya. Kabut es lembut menyelimuti tubuhnya, dan butiran salju mulai menari-nari di udara. Ini, tarian soliter di tengah embun beku, pakaian cahaya. Ya, dia kembali. Bei Bei, Heketu, Susansi, Jiang Nanan dan Xiao Xiao semuanya sangat emosional saat ini. Mereka semua berteman baik dengan Wang Dong'er. Saat Wang Dong'er masih koma, Huo Yuhao mengalami depresi. Tapi bagaimana mungkin mereka tidak ikut depresi? Mereka hanya menghindari menyebut nama Wang Dong'er di depan Huo Yuhao karena takut akan semakin memicu emosinya. Namun, bukan berarti mereka tidak sedih. Sama seperti Huo Yuhao yang juga sangat mengkhawatirkan Tang Ya, dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Mereka adalah rekan satu tim, sahabat karib, sahabat sejati, dan 7 monster Shrek. Saat ini, mereka semua sangat emosional saat melihat Golden Rod yang familiar, Heavenly Emperor's Hammer, Spiritual Tempest, dan Raymond of Light. Sebenarnya, mereka sudah tahu Tang Wutong datang untuk kencan buta. Zhang Lexuan dan Han Ruoruo juga tahu. Tetapi mereka tidak memberitahu Huo Yuhao sebelumnya. Mereka takut membuat Huo Yuhao merasa bimbang. Di saat yang sama, mereka ingin memberinya kejutan. Saat ini, mereka tidak dapat menahan diri ketika melihat apa yang terjadi, meskipun mereka telah meramalkannya sejak lama. Dewi Cahaya turun dari langit, dikelilingi kabut es, cahaya keemasan redup, dan tatapan Dewi Cahaya yang menawan dan suci, serta mata takdir di dahinya. Bahkan Yan Shaoze pun terkagum. Meskipun ia seorang transendental Douluo, semua orang bisa merasakan betapa kuatnya Dewi Cahaya. Ini adalah perpaduan cahaya dan es. Dan wujud terbaik yang bisa diadopsi Huo Yuhao dan Wang Dong'er bersama-sama. Tidak, seharusnya ini wujud terbaik yang bisa diadopsi Huo Yuhao dan Tang Wutong bersama-sama. Dewi Cahaya mendarat dengan lembut di permukaan es. Ia mengamati seluruh tempat itu, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Awalnya, Huo Yuhao menguasai 3 dari 4 jurus fusi yang dimiliki Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Hanya Dewi Cahaya ini yang terutama dikuasai oleh Wang Dong'er. Di saat yang sama, jurus fusi ini merupakan yang paling ekstrim dari keempat jurus fusi tersebut. Ini karena Dewi Cahaya memiliki hampir semua kemampuan yang dimiliki Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Dan ia menggabungkan kekuatan mereka dengan sempurna. Dewi Cahaya telah muncul kembali. Saat ini, Dewi Cahaya ini adalah gabungan dari Huo Yuhao bercincin 8 dan Tang Wutong bercincin 8. Sebuah kemampuan fusi yang merupakan gabungan kekuatan 2 master jiwa bercincin 8 seharusnya sama kuatnya dengan kemampuan seorang titled Douluo. Saat ini, mereka berdua adalah 2 master jiwa terkuat di dunia. Mengenai seberapa kuat Dewi Cahaya, belum ada yang tahu. Dewi Cahaya mengangkat kepalanya menatap langit, memperlihatkan tatapan kompleks di matanya. Setelah itu, cahaya keemasan lembut memancar dari tubuhnya. Segalanya tampak seperti ilusi dalam cahaya keemasan ini. 2 sosok terpisah dari Dewi Cahaya. Di bawah cahaya keemasan, mereka kembali menjadi Huo Yuhao dan Tang Wutong.
Empat mata bertemu. Huo Yuhao sudah menangis terseduh-seduh. Seorang pria jangkung dan besar kini menangis seperti anak kecil. Huo Yuhao telah mengubah kerinduannya pada Wang Donger menjadi 3 jurus Hao Dong terhebat. Kini, kerinduannya pada Wang Donger telah berubah menjadi cinta dan air mata. Ia tak menyangka akan mendapat kejutan seperti ini hari ini. Kejutan ini memperkaya hidupnya dan membuatnya merindukan kehidupan. Kejutan itu adalah segalanya, keberanian untuk terus hidup, tekad untuk mengejar keunggulan, dan keyakinan untuk meraih alam ilahi. Saat Wang Donger koma, seluruh dunia Huo Yuhao berubah menjadi abu-abu, tetapi sekarang berwarna lagi. Donger, Huo Yuhao memeluknya erat, seolah ingin menjadikannya bagian dari dirinya. Ia hanya merasa pikiran dan hatinya sedang diperkuat saat ini. Kekuatan jiwanya melonjak, dan kekuatan Hao Dong mereka dilepaskan begitu ia memeluk Tang Wutong. Lorong-lorongnya melebar, dan gelombang kekuatan jiwa yang tebal menyelimuti dirinya dan Tang Wutong. Tang Wutong berbaring dalam pelukannya. Lengannya melingkari pinggang dan punggungnya. Ia berkata dengan lembut, "Aku Tang Wutong, bukan Donger." "Itu tidak penting. Itu tidak penting sekarang," kata Huo Yuhao dengan gelisah. Ia tidak rela melepaskannya lagi. Ia telah menemukan cintanya kembali. Perasaan ini membuatnya merasa seolah-olah ia telah mendapatkan kehidupan baru. Zhang Lexuan dan Han Ruoruo saling memandang dan tersenyum. Keduanya berkata serempak, persatuan telah terjalin. Huo Yuhao, Tang Wutong, selamat. Terima kasih, terima kasih. Huo Yuhao tak bisa berkata apa-apa lagi saat ini. Hatinya sudah dipenuhi oleh orang di pelukannya. Ia menyentuh permukaan es dengan lembut menggunakan jari kakinya dan melesat ke langit. Detik berikutnya, ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menghilang jauh ke dalam Pulau Dewa Laut. Tepat pada saat inilah semua orang di Danau Dewa Laut dan tepi Danau Dewa Laut bereaksi. Meskipun kebanyakan orang tidak tahu apa yang terjadi, mereka melihat hasilnya. Mereka menyaksikan pemandangan yang mencengangkan sekaligus mengharukan itu. Tiba-tiba, suasana di Kencan Buta yang ditakdirkan Dewa Laut meningkat ke titik ekstrim. Huo Yuhao tidak kembali ke paviliun Dewa Laut. Ia memeluk Tang Wutong dan terbang menuju platform tempat mereka bertarung bersama sebelumnya. Ini adalah tempat paling tenang di pulau itu saat ini. Mereka tidak akan diganggu. Huo Yuhao terus memeluknya erat-erat bahkan saat mereka mendarat. Seolah-olah ia benar-benar ingin menyatukannya dengan dirinya. Baru sekarang Huo Yuhao merasa bahwa semua yang terjadi sebelumnya terasa tidak nyata. Ya, memang tidak nyata. Tidak ada yang lebih tepat daripada kekuatan Hao Dong untuk membuktikan identitas Tang Wutong. Kekuatan Hao Dong hanya miliknya. Meskipun jauh lebih kuat dari sebelumnya, asal-usulnya masih sama. Ia terlalu akrab dengan ini. Ia terlalu akrab. Tang Wutong bersandar ke pelukan Huo Yuhao, merasakan detak jantungnya yang membara dengan tenang. Mereka berpelukan erat, dan dua bayangan ramping terbentang di bawah sinar bulan. Setelah beberapa lama, Tang Wutong mendorong Huo Yuhao pelan-pelan, lalu berdiri tegak di dalam pelukannya. Huo Yuhao menundukkan kepala dan menatap mata Tang Wutong. Tang Wutong merasakan jantungnya berdebar kencang, tatapannya begitu penuh gairah, begitu panas hingga mampu melelehkan baja. Yuhao, Mom! Tangan Huo Yuhao masih melingkari pinggangnya, dan dia sama sekali tidak mengendurkan cengkeramannya, seolah-olah dia akan segera meninggalkannya jika dia melakukannya. Tang Wutong berkata dengan lembut, "Beri aku waktu, oke?" Huo Yuhao tertegun sejenak. "Ada apa denganmu, Donger?" Tang Wutong menggelengkan kepalanya pelan. "Sudah kubilang, aku Tang Wutong. Aku bukan Wang Donger. Sungguh,
Aku Tang Wutong. Huo Yuhao menatapnya dengan heran. Ia menjawab dengan bingung, Dongel. Bukankah kau datang ke sini untuk bertemu kembali denganku di kencan buta takdir Dewa Laut karena ingatanmu sudah pulih? Tang Wutong menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, lebih tepatnya, aku telah mendapatkan kembali ingatan milik Wang Dongel. Huo Yuhao semakin bingung. Ia menatapnya dengan bingung dan bertanya, ada apa sebenarnya, Dongel? Tang Wutong berkata lembut, panggil saja aku Tang Wutong mulai sekarang. Itu nama asliku. Dongel itu nama samaran yang kupakai dulu. Huo Yuhao langsung mengangguk. Namanya tidak penting baginya. Yang terpenting adalah Tang Wutong sebagai pribadi. Mata Tang Wutong tampak agak kabur saat ia tersenyum getir dan berkata, sejujurnya, aku harus berpikir panjang dan keras untuk bertemu denganmu di Danau Dewa Laut hari ini, dan itu karena aku tahu aku belum sepenuhnya siap. Dengarkan aku. Oke. Tatapan Huo Yuhao langsung menjadi sedikit lebih gugup. Meskipun ia sangat gembira karena reuninya dengan Dongel, ia bisa melihat dari ekspresi Tang Wutong bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Bagaimana mungkin ia tidak gugup? Tang Wutong memegang tangannya dan menariknya ke permukaan datar di samping mereka dan duduk. Kau ingat hari itu? Kaisar Naga Douro menyudutkan kita. Dan kau menikam dirimu sendiri 9 kali untuk menyelamatkanku. Suara Tang Wutong sedikit bergetar saat berbicara. Meskipun itu sudah lama berlalu, ia masih bisa merasakan hati dan jiwanya bergetar ketika mengingat kembali apa yang terjadi hari itu. Hari itu, ketika aku melihatmu menusukkan pisau itu ke tubuhmu sendiri dengan wajah polos tanpa ekspresi, seluruh hatiku terjerat dalam simpul yang menyakitkan, dan aku sangat terluka. Baru saat itulah aku menyadari betapa sakitnya patah hati yang menyesakkan itu. Aku tak akan pernah melupakan perasaan itu. Saat itu aku sudah punya perasaan positif terhadapmu. Tapi aku tak bisa memahami perasaan itu. Tapi aku tahu kau menusuk dirimu sendiri dengan pisau itu bukan karena kau menyukaiku. Kau melakukannya karena aku temanmu. Mungkin sebagian alasannya juga karena aku sangat mirip dengan Wang Dongel. Lagi pula, yang kulihat di matamu bukanlah rasa sakit, melainkan pembebasan. Ya, pembebasan. Saat itu, aku tiba-tiba merasa sangat takut, dan itu bukan hanya karena rasa sakit yang kau derita. Lebih dari itu karena tatapan matamu yang seolah-olah kau sedang membebaskan diri. Barulah saat itulah aku bisa melihat dengan jelas betapa dalamnya cintamu pada Wang Dongel. Setiap tusukan menusukku semakin dalam, dan emosiku langsung hancur. Saat kulihat kau menusuk dirimu sendiri untuk terakhir kalinya, saat kau pasti akan mati, rasanya seperti ada sesuatu di lubuk hatiku yang terdalam yang retak. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Dan saat itu, aku seperti membuka segel yang menahan berbagai hal yang bergejolak di otakku. Aku pingsan ketika aku terbangun dan melihatmu di sampingku dan kau masih hidup. Rasanya tidak ada yang buruk tentang situasi itu. Aku sedikit tersesat karena terlalu banyak kenangan di benakku. Itu membuatku panik dan takut, dan seluruh diriku hilang dan bingung. Aku tidak suka perasaan itu. Tetapi aku sepertinya suka bagaimana kenangan-kenangan itu kembali padaku. Karena itu, aku menggendongmu dan membawamu kembali ke Sekte Tang. Aku kembali ke Pulau Dewa Laut setelah membawamu kembali, dan aku memberitahu semua orang bahwa aku akan berkultivasi tertutup agar aku bisa membereskan kenangan-kenangan yang berantakan ini. Perlahan-lahan aku mulai memahami bahwa, ya, penilaian awalmu tidak salah. Dan akulah Wang Dongel. Sebaliknya, aku dulu Wang Dongermu. Namun, kenangan Wang Donger bukanlah satu-satunya yang ada di pikiranku.
Apa kau tidak sadar? Dulu, saat aku masih Wang Donger dan bersamamu, aku tak pernah bercerita tentang masa kecilku. Itu karena Wang Donger saat itu tak mengingat apapun yang terjadi di masa kecilnya. Dan kini, aku, Tang Wutong, bukan Wang Donger, adalah versi diriku yang utuh. Kenangan Wang Donger adalah tentang tahun-tahun yang ia habiskan bersamamu. Selain itu, aku punya banyak kenangan tentang masa kecilku. Beberapa di antaranya berasal dari Wang Qiuel. Entahlah apa yang terjadi, tapi untuk saat ini, ingatan Wang Donger telah mengambil alih semua ingatanku. Kenangan masa kecilku dan sisa-sisa Wang Qiuer seakan menyatu dengan ingatan-ingatan utama itu. Aku tersesat dan tak tahu harus berbuat apa, tapi aku tahu aku tak bisa kehilanganmu. Kau terlalu penting bagiku, tapi aku tak bisa berbohong padamu. Dan aku tak bisa mengatakan bahwa aku murni Wang Donger, karena aku Tang Wutong. Aku Tang Wutong, yang dulunya Wang Donger. Selain kenangan masa kecilku dan sisa-sisa Wang Qiuer, aku punya kenangan bersamamu yang menjadi milik Tang Wutong. Kenangan ini membuatku bingung dan takut. Dan aku tak tahu apakah kau bersedia menerimaku seperti ini. Aku belum bisa memilah semuanya, dan aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk melihat diriku sendiri dengan jernih. Huo Yuhao sedikit linglung saat mendengarkan penjelasan Tang Wutong, tetapi tatapannya perlahan kembali lembut dan penuh kasih sayang. Tak hanya emosi yang mendalam, tatapannya juga dipenuhi rasa kasihan yang mendalam. Huo Yuhao membuka tangannya dan memeluknya. Ia membelai lembut rambut biru kemerahan bergelombang milik gadis itu sambil berkata, "Kau terlalu banyak berpikir, gadis bodoh. Kau menjadi dongerku sejak saat kekuatan jiwaku menyatu dengan kekuatanmu dan menciptakan kembali kekuatan Haodong kita. Aku bisa mengerti semua yang kau katakan. Dan alasan mengapa kau menjadi seperti itu adalah karena penyakit aneh yang kau derita sejak kecil. Jika aku tahu kau adalah donger tanpa ingatannya, bahkan jika kau benar-benar melupakanku, aku akan tetap mencari cara untuk membuatmu menyukaiku lagi. Saat ini, ingatanmu hanya sedikit bercampur aduk, jadi bagaimana mungkin aku tidak menerimamu? Selama aku yakin kau adalah dongerku. Tidak, aku harus mengatakan kau adalah wutongku, maka aku akan merasa puas. Aku akan mencintaimu, menghargaimu, dan menunggu sampai kau benar-benar menemukan kembali dirimu. Sampai kau benar-benar menyatukan ingatanmu. Aku punya waktu seumur hidup untuk menunggu, jadi aku tidak khawatir atau tidak sabar. Aku sama sekali tidak khawatir. Tapi kali ini, aku tidak akan pernah akan membiarkanmu meninggalkanku lagi, apapun yang terjadi. Aku akan selalu melindungimu, dan aku akan selalu ada dimanapun kau berada. Tak seorang pun bisa memisahkan kita lagi. Tang Wutong mendengarkan pengakuan tulusnya, dan matanya perlahan memerah saat ia bersandar ke pelukannya dan menutup matanya dengan lembut. Tahukah kau, Yu Hao, aku benar-benar belum siap sama sekali. Aku takut tak punya kesempatan untuk membuktikan bahwa aku dongermu, dan aku juga takut kau akan menolakku karena aku bukan lagi donger murni. Tapi aku tak bisa tidak mencoba, karena aku tak tahu apakah diriku di masa depan akan punya kesempatan jika aku melewatkan kesempatan ini. Aku sangat bahagia, aku sungguh sangat bahagia. Aku pasti akan berusaha keras untuk menyatukan semua kenanganku dengan kenangan donger yang membimbing segalanya. Tapi aku menyadari bahwa selain kenangan masa kecilku yang tak ada dirimu, semua kenanganku dipenuhi olehmu. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Itu cukup bagus." Tubuh anggun Tang Wutong tiba-tiba menegang saat dia menoleh ke arahnya. "Ada apa?" Huo Yuhao sensitif dan langsung merasakan perubahan itu. Tang Wutong sedikit mengernyit dan berkata,
Yu Hao, aku khawatir akan ada masalah di masa depan karena kita bersama. Aku khawatir kamu harus mendapatkan persetujuan ayahku dulu. Huo Yu Hao tertawa dan berkata, kurasa aku dianggap luar biasa di kalangan generasi muda. Bagaimana mungkin ayah mertuaku tidak merestuiku? Tang Wutong menggelengkan kepalanya pelan dan melanjutkan, tidak sesederhana itu. Aku putri tunggal ayahku. Dan cinta ayahku kepadaku jelas tidak lebih rendah darimu. Katanya, siapapun yang ingin menjadi menantunya harus menerima dan lulus ujian ketatnya. Huo Yu Hao menjawab tanpa ragu. Itu wajar. Seorang ayah mertua yang menguji menantunya adalah hal yang wajar. Aku akan menerima segalanya, sesulit apapun ujiannya. Lagi pula, aku yakin dia tidak akan sengaja menyusahkanku jika dia tahu betapa aku mencintaimu. Tapi, ayahku, Tang Wutong berhenti di situ, trisula emas di dahinya tiba-tiba berkedip, dan ia menelan sisa kalimatnya. Ia sedikit tersipu, dan ekspresinya menjadi agak aneh. Huo Yu Hao tidak menyadari semua itu, dan hanya memeluknya. Hatinya penuh saat ini. Tang Wutong juga bersandar ke pelukannya sambil perlahan menutup matanya. Tak sulit membayangkan konflik dan pergumulan yang ia alami di dalam hatinya, dan perasaan gelisah sesekali menggema di hatinya. Namun kini, akhirnya, ia berhasil menemukan kekasihnya sekali lagi di kencan buta takdir Dewa Laut kedua yang mereka ikuti bersama. Ia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh trisula emas di dahinya. Tang Wutong tak kuasa menahan diri untuk sedikit cemberut, seolah-olah ia sedang mencoba mengungkapkan ketidaksenangan yang kurang ajar kepada seseorang.